Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naura Nazifah, NIM 19201004 dari kelas D3 TT07A. Di sini saya akan menjelaskan tentang wireless LAN. Wireless LAN atau yang sering disebut juga dengan Wi-Fi merupakan suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data. Jaringan area lokal digunakan di perusahaan, lembaga pemerintah, rumah sakit, dan juga organisasi lain yang biasanya menggunakan CAT5 ataupun CAT6 Unshield Twisted Pair sebagai media transportasinya. Selain itu juga eksistensi nirkabel ke LAN ini menjadi populer dikarenakan adanya LAN nirkabel. Modem dari nirkabel dengan biaya yang cukup terjangkau biasanya dipasang di komputer pribadi dan juga laptop. Kemudian untuk komponen wireless LAN sendiri, yang pertama adalah mobile atau desktop PC, yaitu perangkat akses untuk user. Mobile PC biasanya sudah terpasang pada port PCMCIe, tetapi untuk desktop PC umumnya harus ditambahkan wireless adapter melalui PCI card ataupun USB. Kemudian untuk komponen wireless LAN yang kedua adalah access point, yaitu perangkat yang menjadi sentral koneksi dari user ke ISP. Access point memiliki fungsi untuk mengkonversikan sinyal frekuensi radio atau RF menjadi sinyal digital yang akan disalurkan melalui media kabel ataupun disalurkan ke perangkat wireless LAN yang lainnya dengan cara dikonversikan ulang menjadi sinyal frekuensi radio. Kemudian komponen wireless LAN yang ketiga adalah wireless LAN interface. Peralatan yang dipasangkan di mobile atau desktop PC yaitu peralatan yang dikembangkan secara massal, yaitu dalam bentuk PCMCIe atau Personal Computer Memory Card International Association Card, PCI Card, maupun melalui port USB. Untuk komponen yang keempat adalah antena. Antena eksternal yang sering dipakai untuk memperkuat daya pancar. Antena tersebut dapat dirakit sendiri oleh pengguna atau user. Kemudian standar wireless LAN IEEE 802.11a. Standar ini dikenal pada tahun 1999 dengan pengembangan menggunakan teknik OFDM pada physical layer. Standar ini menggunakan frekuensi yang lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu 5 GHz, dan dapat menghasilkan kecepatan sehingga 54 MB. Kemudian dengan menggunakannya ini bandwidth sebesar 20 MHz. Wireless LAN ini menyediakan pilihan laju data 6, 9, 12, 8, 24, 36, 48, dan 54 Mbps dengan modulasi BPSK, QPSK, 16 QAM, atau 64 QAM. Kemudian selanjutnya adalah standar wireless LAN IEEE 802.11n. Standar ini dikenal pada tahun 2007 dengan menggunakan frekuensi yang sama dengan standar wireless LAN IEEE 802.11a, yaitu 5 GHz dan bandwidth sebesar 40 MHz. Pada standar ini digunakan teknik multiple input dan multiple output atau MIMO pada physical layer. Dengan teknik MIMO ini menyediakan spatial division multiplexing atau SDM sehingga dapat secara spasial memultiplex data menjadi beberapa stream data sehingga mengalami peningkatan laju data hingga 600 Mbps. Untuk memastikan backward compatibility dengan IEEE 802.11a, maka digunakan mixed format atau MF, programmable dengan struktur legasi STF atau LSTF, LLTF, dan LSIG berupa dengan IEEE 802.11a. Kemudian fungsi dari wireless LAN sendiri adalah fungsi utama wireless LAN, yaitu untuk mengakses jangkauan wilayah LAN atau area lokal menggunakan jaringan nirkabel, yaitu tanpa kabel dengan frekuensi radio. Untuk cara kerja dari wireless LAN sendiri yaitu cara kerja yang biasa diakses tanpa kabel alias melalui udara menggunakan gelombang elektromagnetik. Dengan teknologi yang digunakan adalah split spectrum technology atau SST. Pendekatan teknologi SST sendiri terdapat dua macam model. Yang pertama, Direct Sequence Spectrum atau DSS, yaitu metode yang bisa mentransfer sinyal ke pita frekuensi tetap sebesar 17 MHz
Metode ini menggunakan direct sequence, yaitu memancarkan sinyal dengan lapisan multiplex. Dengan signature yang mengurangi noise dan interferensi, kode yang sudah sesuai dengan frekuensi maka akan diproses, sedangkan kode yang tidak sesuai akan diabaikan. Untuk model yang kedua sendiri adalah frekuensi hopping spectrum atau FHSS, yaitu metode transmisi sinyal radio ke pita frekuensi tetap dengan 1 MHz. Selain itu, FHSS mengubah frekuensi pembawa di antara frekuensi yang lainnya yang menggunakan pita spektrum besar. Prinsip metode ini menggunakan pita yang sempit bergantian dengan pemancar sinyal secara periodik yang berpindah dari satu kanal frekuensi ke kanal yang lainnya, antara 20 hingga 400 milidetik. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan wireless LAN sendiri, pada kelebihannya memiliki 6 kelebihan. Yang pertama adalah memiliki mobilitas yang tinggi, kedua instalasi yang mudah dan praktis, yang ketiga adalah fleksibel, yang keempat dapat digunakan di berbagai macam tempat atau dapat dengan mudah digunakan karena tidak menggunakan kabel. Yang kelima adalah biaya yang digunakan relatif murah. Dan kelebihan yang keenam adalah bisa digunakan di berbagai macam topologi jaringan. Sedangkan untuk kekurangan dari wireless LAN sendiri, yang pertama adalah keamanan atau kerahasiaan jaringan minim. Kemudian yang kedua adalah resiko delay yang besar. Yang ketiga adalah resiko terjadinya masalah jaringan yang dipancarkan. Yang keempat adalah kapasitas jaringan dengan keterbatasan spektrum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.